Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang buah manis mengimani nama Allah At-Tayyib. Kita baru membahas berapa poin? 2. Apa yang pertama? Cinta kepada Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang baik. Kali ini kita akan melanjutkan poin yang kedua, dan poin yang ketiga, dan poin yang keempat, insyaallah. Silakan yang punya kitab bisa dibuka di halaman 24. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syaikh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala. ثالثا ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه الطيب محبة من اختاره سبحانه لأن يكون طيبا من مخلوقاته لأنه لا يختار ولا يختص من المخلوقات إلا أطيبها فإن المؤمن لا يحب ولا يؤثر من العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق والأصحاب والمناكح والمطاعم والمشارب إلا أطيبها وأزكاها. Poin yang atau buah yang ketiga, ketika orang meyakini nama Allah At-Tayyib, adalah mencintai yang baik-baik. Apa? Mencintai yang baik-baik. Kenapa? Karena Allah Maha baik. Wa min atharil imani bismihi subhanahu at-tayyib, di antara dampak positif keimanan kita dengan nama Allah At-Tayyib yang Maha baik, mahabbatu man ikhtarahu subhanahu li an yakuna tayyiban min makhluqatihi. Mencintai segala sesuatu yang baik-baik yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini menciptakan ada yang baik, ada yang buruk. Mana yang dicintai sama Allah? Mana yang dicintai sama Allah? Yang baik-baik. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku cinta kepada Allah, seharusnya mencintai apa yang dicintai oleh Allah.
Kalau orang ngaku cinta kepada Allah, tapi justru mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah, berarti pengakuannya palsu. Katanya cinta sama Allah. Kalau cinta sama Allah, maka konsekuensinya kita pun mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Yang baik-baik. Maka kita sebagai mukmin yang mengaku cinta kepada Allah harus mencintai hal-hal baik yang dicintai oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la yakhtaru wa la yakhtassu minal makhluqati illa atyabaha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kecuali yang terbaik. Allah tidak memilih kecuali yang terbaik. Contoh misalnya Rasul. Di saat Nabi kita Muhammad SAW hidup, manusia banyak enggak jumlahnya? Banyak atau tidak? Sangat banyak. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap nabi dan rasul kami istimewakan, kami muliakan dibanding seluruh makhluk yang ada di alam semesta saat itu. Kenapa yang dipilih sosok yang bernama Muhammad? Karena beliau adalah manusia yang terbaik saat itu. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam cuma sendirian saat itu. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, saat itu manusia yang terbaik adalah Ibrahim. Makanya beliaulah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Maka Allah tidak akan memilih kecuali yang terbaik. Terus hal-hal baik yang dicintai oleh Allah itu apa saja? Di sini kasih contoh. Fa innal mu'mina la yuhibbu wa la yu'thiru minal aqaidi wal aqwali wal a'mali wal akhlaqi wal ashabi wal manakihi wal mata'imi wal masyaribi illa atyabaha wa askaha. Hal-hal baik yang harus dicintai oleh seorang mukmin adalah al-aqaid. Apa artinya al-aqaid? Akidah. Jadi kalau kita mau memiliki sebuah keyakinan, kita mau menganut sebuah ideologi, maka pilihlah keyakinan dan ideologi yang terbaik. Dan ideologi, keyakinan, akidah yang terbaik adalah yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla seandainya kita menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah akidah yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di muka bumi ini selain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada atau tidak? Ideologi di muka bumi ini selain ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada atau tidak? Bukan ada. Bukan banyak. Banyak epol. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya mencintai sesuatu yang dicintai sama Allah. Cintailah akidah yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dirumuskan oleh para ulama kita yang di kemudian hari diistilahkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ya, mencintai yang baik-baik. Pertama apa? Akidah. Wal aqwali, dan ucapan. Hal baik yang harus kita cintai adalah ucapan. Ucapan yang terbaik. Kalau kita betul-betul mengimani nama Allah At-Thayyib yang maha baik,
maka kita tertuntut untuk tidak mengeluarkan kata-kata dari mulut kita kecuali yang terbaik. Makanya apa pesan Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Nek mboten saged menang. Pilihannya cuma ada berapa? 2. Bisa ngomong apik, orang bisa menang. Bisa ngomong baik, kalau enggak bisa diam. Itu saja pilihannya. Makanya orang yang beriman ketika dia akan ngomong mikir. Mikir disit apa ngomong disit? Mikir disit, nembe ngomong. Kira-kira omongan saya ini baik atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Mendatangkan pahala atau tidak? Menyakiti orang atau tidak? Orang yang beriman itu akan mengucapkan apa-apa, mikirnya suwe. Makanya orang yang banyak ngomong, kakean apa? Ngomong. Dan ngomongnya enggak dipikir, itu biasanya orang yang imannya kurang. Termasuk SMS napa mboten? Termasuk. Itu juga ngomong. Lewat tulisan. Justru malah kalau lewat SMS itu sering terjadi kesalahpahaman. Wong sekedar keliru hurufnya gede kabeh be. Itu bisa dipahami berbeda. Iya atau tidak? Atau salah pakai tanda tanya, atau salah pakai tanda tulis. Akhirnya pakai tanda seru, telu maning. Assalamualaikum. Titik. Ustadz tanya tanda seru telu. Kita yang dapat SMS tersebut, pahamnya apa? Dia ngajak ribut apa? Padahal orang yang SMS itu, dia mungkin dia sambil senyum gitu, sambil tiduran. Enggak ada maksud untuk mengajak ribut, enggak. Makanya, ketika akan SMS, ketika akan berbicara, dipikir matang-matang. Saya punya kebiasaan, kalau mau SMS atau mau WA, itu saya bisa ngedit, sampai saya edit bisa 3-4 kali. Sebelum apa? Sebelum kirim. Dan itu bukan hanya dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya syar'i gitu. Pertanyaan-pertanyaan sifat syar'i kan, apa hukumnya halal apa haram itu, wah kalau itu lebih lama lagi itu mikirnya. Ini pertanyaan biasa, Ustaz gimana kabarnya, hari ini bagaimana? Nah, dia saat SMS itu mengawali dengan salam atau tidak. Kadang-kadang kan ada orang WA, ada yang pakai salam, ada yang apa? Tidak pakai salam. Saya teliti ulang kalau mau jawab. Ini tadi salam enggak? Bok salah paham. Padahal sebenarnya menjawab salam itu enggak harus ditulis dengan apa? SMS. Ketika ada orang salam kepada kita, lewat apa? SMS. Kemudian kita jawab dengan apa? Lisan. Waalaikumsalam. Baru kita jawab pakai tulisan. Salame sudah kita wakili dengan menjawab pakai lisan. Lalu langsung kita jawab pertanyaannya tanpa salam tulisan. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi bisa menimbulkan salah paham enggak? Bisa. Dia tahu enggak saya ngomong salam? Akhirnya terpaksa saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Walaupun sana ASS, WRR, BBB. Ya, masa. Tapi alhamdulillahnya sekarang itu ada ada otomatis autocorrect ya. Jadi kalau sudah sering ditulis itu akan keluar. Alhamdulillah lumayan ya, membantu sekali. Orang yang beriman itu ketika akan ngomong dia akan pilih kata-kata yang terbaik.
Apalagi seandainya ngomongnya kepada manusia-manusia terdekat. Siapa itu? Orang tua. Jangan ustadz dulu. Orang terdekat itu siapa? Orang tua. Bapak dan ibu. Anak kepada orang tua. Orang tua kepada anak. Ngomongnya berusaha sebaik mungkin. Terus suami kepada siapa? Istri. Istri kepada suami. Coba saya tanya sama jenengan bapak-bapak. Kalau mau ngomong sama istri mikir suwe apa ora? Semetune. Betul atau tidak? Berarti jenengan belum khatam mempelajari nama Allah At-Thayyib. Alhamdulillah baru sekarang tahu ya. Ya. Akidah yang terbaik, terus apa? Ucapan yang terbaik. Wal a'mali. Wal a'mali, perbuatan atau amal yang terbaik. Seorang mukmin ketika dia akan melakukan suatu perbuatan, ketika akan melaksanakan suatu amalan, maka dia akan pilih yang terbaik. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan. Apa kita sampaikan? Kalau biar kita tahu amalan ini baik, terbaik atau tidak, apa ukurannya? Ikhlas, terus sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Makanya orang yang beriman ketika akan mengamalkan apapun juga amalan itu, wirid misalnya, dia nggak akan sembarang wirid. Senemune ora, enggak. Ya. Dia nggak akan begitu ada kiriman lewat WA langsung dipraktikkan. Oh enggak. Seorang mukmin ketika dia akan melakukan amalan, dia akan betul-betul selektif. Selektifnya bagaimana? Selektifnya apakah ini amalan betul-betul ada tuntunannya atau tidak? Kenapa? Karena hidup kita cuma sekali. Kehidupan kita di dunia ini, kesempatan untuk beramal soleh, itu tidak akan terulang. Kalau kita sudah mati, selesai sudah kesempatan kita untuk beramal. Jadi kesempatan yang cuma satu kali ini akan dimanfaatkan oleh seorang mukmin sebaik mungkin. Sehingga dia nggak gampang mengamalkan suatu amalan yang belum jelas. Dia akan sangat selektif. Dia akan filter betul. Ini wirid ada tuntunannya atau tidak. Ini zikir ada tuntunannya atau tidak. Begitu ada tuntunannya praktekkan. Kalau enggak. Itulah seorang mukmin. Akidah. Terus apa tadi? Ucapan. Terus amalan. Wal akhlaqi. Dan akhlak serta perilaku. Maka seorang mukmin ketika dia akan memilih sebuah karakter, maka karakter yang dia pilih adalah karakter yang terbaik. Muka yang terbaik itu muka yang sejuk, yang manis, atau yang pahit. Muka yang terbaik yang mana? Yang manis. Maka ketika ketemu sama orang, selalu dia senyum, salam, sapa, 3S, tambah isi maning, 4S, apa gue? Senyum, salam, sapa, S maning apa? Salaman. Betul. Senyum, sapa, salaman. Ya. Kalau belum kenal gimana? Kalau belum kenal gimana? Ya salaman tetap. Coba sekarang jenengan tengok kanan kiri. Kenal apa ora? Jajal mau salaman apa burung? Ayo salaman di situ. Praktek. Kon salaman malah meneng baik. Salaman kok. Ayo pada salaman, praktek di situ. Ayo salaman. Ibu-ibu juga. Masa wis suwe ngaji ora kenal kepriwe sih? Ya.
Saya tanya sama jenengan. Ya, saya tanya sama jenengan. Setelah salaman ini, sama tadi sebelum salaman, beda apa sama? Tuh kan, saya bilang apa? Ya. Makanya aneh seandainya ada orang hadir pengajian, orang baru nih, ya wajah apa? Wajah baru, pendatang baru. Dia masuk ke sebuah pengajian, menembah ini pada toleh saja enggak. Apalagi sampai senyum, salam, sapa. Mana muslimnya? Mana praktek ajaran Islamnya? Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ayyul islami khair? Wahai Rasul, ajaran Islam yang terbaik itu apa? Kalau saya pengen menjadi muslim yang terbaik itu harus apa yang saya kerjakan? Qala tut'imut ta'am. Rajin-rajinlah berbagi makanan. Kalau pengen tahu muslim yang baik itu adalah muslim yang suka bagi-bagi apa? Makanan. Ada orang puasa, menyediakan apa? Buka puasa. Siang-siang ada orang kelihatan lapar, bagi-bagi apa? Makanan. Gak harus hari Jumat. Kalau baru bisa hari Jumat gak apa-apa. Kalau bisa Anda melihat, kayaknya Jumatan ki terlalu banyak, maksudnya sampai lebih-lebih. Ya sudah, jangan pindahkan di hari yang lain yang gak ada sama sekali orang bagi makanan. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Muslim yang baik itu adalah yang rajin mengucapkan salam kepada siapa? Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Jadi ketika kita masuk pengajian ada orang baru, kita tahu ini orang baru. Jangan malah dikucilkan. Yuk dipelonco di situ. Astagfirullahaladzim. Ajaran kangen di dipelonco. Tapi kan penampilannya belum seperti kita. Justru itu kesempatan emas untuk melakukan pendekatan dakwah kepada orang lain. Sehingga orang tersebut gak kapok. Datang-datang harus kapok lah. Orang nasing takon. Tapi juga seharusnya kita jangan seperti itu. Kalau seandainya kita disikapi seperti itu, jangan kapok. Ya, kita nih, kalau kita yang disikapi, kita jangan menyikapi orang seperti itu. Tapi kalau kita yang disikapi sama orang nih, kita hadir pengajian, ternyata sampai di situ nggak ada yang nyapa. Bukan sikap bijaksana kalau kemudian kita ngambek, kapok ngajenengan. Loh, jenengan sih mengana sih harap ngapa? Kan golet ilmu, mencari ilmu yang paling pokok. Ya syukur-syukur bisa silaturahim, bisa nyapa sama orang-orang yang sama-sama ngaji. Bahkan kalau perlu jenengan yang mulai. Jenengan yang mulai. Kalau nggak ada yang mulai, jenengan yang mulai. Nah, ketika jenengan mulai, yang lain ikut-ikutan, dapat pahala nggak? Oh, dapat. Ngasih contoh yang baik. Akidah, apa tadi? Ucapan, amal, akhlak, wal ashab. Teman, sahabat, rekan, sohib. Orang yang meyakini nama Allah At-Tayyib yang maha baik. Ketika dia akan memilih teman, maka dia tidak akan memilih kecuali teman yang baik. Kenapa? Karena teman yang baik pasti menguntungkan. Sedangkan teman yang tidak baik pasti merugikan. Keliru orang yang mengatakan jangan pilih-pilih teman. Loh, kepriwe sih orang pilih-pilih? Pilih-pilih. Cuman memilihnya itu bukan berdasarkan strata sosial. Oh, kayak ora level karo nyong. Bukan seperti itu. Kita itu harus memilih teman dan kita ajari anak kita untuk milih teman. Tapi cara milihnya juga harus kita ajari.
yang suka ngaji, ya, yang rajin sholat, yang tutur katanya baik. Kita ajari dan kita praktekkan dalam keseharian kita. Karena kalau kita salah milih teman, bahaya. Banyak orang-orang, na'udzubillahi min dzalik, terseret ke neraka gara-gara apa? Teman. Masya Allah sekarang sudah mulai ngaji, alhamdulillah. Mulai ada komunitas baik, komunitas yang mendukung untuk belajar agama. Ini bisa saja suatu saat kita akan menjauh dari teman-teman yang baik, mungkin saja. Awalnya sih kita mungkin pengen, ya katanya sih pengen dakwah ya. Pengen apa? Dakwah. Tapi malah akhirnya didakwahi malah akhirnya. Berteman dengan teman yang jarang sholat. Ya, pengennya sih ngajak dia sholat. Tapi malah akhirnya melu ora sholat malah akhirnya. Terus berarti nggak boleh dakwah? Boleh, tapi kuatkan dulu. Supaya kita mewarnai bukan diwarnai. Hanya yang kuat-kuat yang bisa mewarnai. Kalau lemah bukan mewarnai, nanti diwarnai. Akidah apa tadi? Ucapan, amalan, akhlak, teman, wal manakih, pasangan hidup. Pasangan hidup. Jadi nek milih bojo kuwi sing selektif. Betul-betul dipilih karena ini akan menjadi teman hidup. Garwo, apa garwo? Si garing nyowo kata orang Jawa. Jadi betul-betul milih. Ya terutama prioritas utamanya adalah akhlaknya, agamanya. Akhlaknya baik, agamanya baik. Syukur-syukur sugih, syukur-syukur. Syukur-syukur ganteng, wis syukur-syukur. Syukur-syukur ningrat. Maka apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din taribat yadam. Prioritaskan yang beragama, yang taat beragama, kamu pasti akan beruntung. Jadi kayak faktor-faktor yang lainnya, cantik, ganteng, kaya, ningrat, itu nilainya 0, 0, 0, 0. 0 itu ada harganya atau tidak? Tidak. Kapan berharga? Kalau ditambahi angka 1. Dan angka 1 itu adalah agama. Jadi cantik, kaya, ningrat. Kalau nggak ada agamanya itu 0 dijejer-jejer. Nggak ada apanya? Nggak ada nilai. Ya analah agamanya tapi ya semending ya wis 0,000,1. Ya. 0,0001 ding ya. Tapi kalau jenengan jadikan agamanya itu yang paling dominan, maka angka 1-nya di depan. 1,000,000. Itu kira-kira ilustrasinya. Jenengan pengen pasangan sing 0, apa sing pasangan 10.000, apa 100.000, tinggal kembali kepada jenengan. Ya. Wah, aku sekadung bojone 00 kepriki. Masih ada kesempatan. Keloro didandani. Molong gula sing loro. Perbaiki. Ya, diajak apa? Ngaji. Seperti ini. Kan enak kalau misalnya ngaji bareng-bareng. Ya, suami istri berangkat bersama, boncengan, so sweet.
Ya, indah sekali. Ya. Wal manakih, pasangan. Wal mata'imi wal masyarib, makanan dan minuman. Jadi seorang mukmin itu kalau mau makan minum pasti dia milih. Pasti. Milih yang terbaik. Makanan yang terbaik itu bukan yang mewah. Bukan yang serba daging, bukan. Makanan yang terbaik itu adalah halalan thayyibah. Sehingga kalau dia beli sesuatu yang sudah jadi, pertama kali lihat ada apanya? Label halalnya atau tidak. Itu harus kita biasakan. Jadi kalau misalnya ada kebijakan nggak perlu pasang label halal, sudah nggak usah dibeli. Ya, ben bosok dewek. Lah, pembeli kan raja. Kalau misalnya ada kebijakan nggak perlu pakai halal, yuk kita nggak usah beli aja. Nanti kan akan bangkrut sendiri. Loh, konsumen terbesar itu siapa toh? Muslim. Kita itu konsumen yang terbesar. Maka kita punya kekuatan. Pilih yang halal betul. Bukan hanya halal, ya. Tapi juga yang baik. Sehat atau tidak. Kadang-kadang halal. Tapi bikin penyakit macam-macam. Ya udah gak usah. Mukmin itu selalu memilih yang terbaik. Kalau kita memilih yang terbaik tersebut. Maka insya Allah akan berkenan memasukkan kita ke tempat tinggal yang terbaik. Apa itu? Surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl. Dalam surat apa? An-Nahl ayat 32. Ayat pinten? 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Manusia-manusia yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan terbaik. Ya tadi itu. Akidahnya apa? Baik. Ucapannya baik. Akhlaknya baik. Pasangannya baik. Makanannya baik. Semuanya baik. Yaquluna. Para malaikat akan mengucapkan kepada manusia-manusia yang seperti itu. Salamun alaikum. Selamat ya. Selamat kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Silahkan kalian masuk surga sebagai balasan atas amalan yang dahulu kalian kerjakan. Jadi menjadi orang baik, walaupun tantangannya berat, tapi balasannya apa? Istimewa. Coba sekarang, jenengan menjadi orang jujur itu mungkin atau tidak dibenci? Diwadahi wong mungkin apa orang? Sangat mungkin. Tapi orang yang beriman, dia mikir nasib saya nanti. Kalau sekedar dibenci sama orang, no problem. Daripada dibenci sama Allah. Lebih berat dibenci sama Rabbul Alamin, pemiliknya alam semesta, daripada dibenci oleh orang RT. Ya. Lebih susah kita kalau dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman prioritasnya bagaimana saya menjadi orang yang baik agar nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tempat tinggal yang terbaik. Tempat tinggal itu ada 3 kata Imam Ibnul Qayyim. Tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang buruk, tempat tinggal yang campuran antara baik dan buruk. Tempat tinggal ada berapa? Ada 3. Tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang buruk, tempat tinggal campuran baik dan buruk. Tempat tinggal yang baik itu apa? Surga. Tempat tinggal yang buruk apa? Neraka. Tempat tinggal campuran antara baik dan buruk apa? Dunia. Tempat tinggal yang baik hanya untuk orang yang baik-baik. Tempat tinggal yang buruk untuk orang yang buruk-buruk.
Sedangkan yang ketiga adalah tempat tinggal yang di dalamnya ada yang baik, ada yang buruk. Ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Ada perilaku yang baik, ada perilaku yang buruk. Disitulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita lebih suka yang baik-baik atau lebih suka yang buruk-buruk? Kalau kita di dunia ini lebih suka yang buruk-buruk, maka tunggu saja nanti di akhirat kembalinya ke tempat tinggal yang buruk. Sebaliknya kalau di dunia ini kita mau berjuang sekuat tenaga untuk menjadi orang yang baik, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan dimasukkan ke tempat yang baik. Tempun di surga. Ustaz, tapi kan jadi wong apik temenanku yo, ketone yo angel Ustaz. Kita kan juga punya potensi untuk berbuat buruk. Seandainya kita termasuk orang yang disayang sama Allah, maka Allah akan bikin kita dibersihkan menjelang wafat kita. Kalau kita termasuk orang yang ditakdirkan masuk surga sama Allah, dan moga-moga kita termasuk orang tersebut, maka Allah akan bersihkan kita sebelum mati. Pakai apa, Ustaz? Ada yang dibersihkan pakai tobat nasuha. Ada yang dibersihkan pakai tobat apa? Nasuha. Jadi dibikin sama Allah hati kita tergerak untuk tobat, menutup amalnya, menutup hidupnya dengan amal soleh. Sehingga husnul khatimah. Dosanya habis dengan tobat nasuha. Atau Allah gerakkan hati kita untuk memaksimalkan ibadah, amal soleh. Karena amal soleh bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Atau kemungkinan yang ketiga, Allah akan beri kita musibah. Dan musibah itu bisa merontokkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Ada berapa berarti? Ada 3. Ini pernah saya sampaikan dalam pengajian tahun 2005. Ya. Dalam pengajian judulnya penggugur dosa atau pelebur dosa. Ya. Pelebur dosa atau penggugur dosa, lupa. Saking apa? Saking suwe ini. Ya, esinom pas kayak. Sikis mandan tua. Ya, cari aja, itu masih ada rekamannya. Pelebur dosa atau penggugur dosa. Makanya kalau jenengan melihat ada orang kok, ya Allah kok angel temen ya, kok berat banget ujiannya ya, itu bisa saja bukti cinta Allah, tanda cinta Allah kepada orang tadi. Dia lagi apa kan? Lagi dikikis tuh. Sampai dia nanti ketika meninggal dunia sudah bersih sehingga layak untuk masuk ke mana? Surga. Lah, enggane nanti mati Ustaz. Nanti mati. Ini tidak dapat kesempatan tiga-tiganya. Sehingga ketika mati itu masih kotor. Ya resiko. Resikonya apa? Resikonya apa? Dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Di mana? Neraka. Dibersihkan di neraka. Sampai bersih baru boleh masuk surga. Itu kalau muslim. Itu kalau muslim. Kalau musyrik, oh enggak. Kalau musyrik dibersihkan selama apapun, sesuai apapun di neraka, ora resik. Diumpamakan oleh Imam Ibnul Qayyim, maaf nggih, nun sewu. Seperti maaf binatang yang najis apa? Binatang yang najis apa? Anjing, babi. Kowe nek dikumbah nang mesin cuci, ublek kowe metu bersih apa ora? Tetap ora bersih. Nauzubillahi min dzalik. Ya, maka bersyukurlah menjadi muslim. Walaupun ada kotor-kotornya, ya, tapi masih bisa dibersihkan. Tinggal milih nang ndi. Nang dunya diresiki apa nang akhirat gitu loh. Ya, kalau pengen di dunia pilihannya tadi tobat nasuha, amal soleh. Nah, kalau musibah ini Allah yang kasih, jangan minta. Ya, jangan minta. Sudah habis apa belum waktunya?
Masih ada waktu? Hah? Habis? Udah? Nggak jadi yang keempat. Nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.